sebelum latihan tuh yang gue dapet jusnya itu 20 menit, 30 menit. Buat apa kita capek-capek kerja, tapi dinikmatinya ntar di rumah sakit tentunya. Jangan lah, kalau itu jangan. Oh jangan, istri nonton, soalnya istri nonton, bener. Ya boleh lah, boleh lah. Selamat datang kembali di K-Talk pada episode kali ini, yaitu episode workout. Kita kedatangan tamu yang sangat-sangat keren dan badannya super-super besar, yaitu ada Coco Jackson. Ada Bli Ferdi dari Indobarian. Dan ada Opa Tom dari CrossFit. Opa Tom di sini opanya opa Korea ya, bukan Ya, karena opa Korea. umur ya? Pasti bukan. All Party Animal namanya. Oh, Party Animal. Oke, singkatan yang boleh. Singkatannya itu. Mulai belajar nih ya. Dia Bukan opa tua, bukan opa Opanya tua. Indonesia. Opanya Indonesia nih Indonesia. emang nih. Mohon maaf ya, ini kita memakan waktu kalian, tapi kalian demi syuting Saya bolos. nggak merasa dimakan. Nggak makan ya? Nggak ya? dimakan. Oke, buat kalian berdua aja ya. Ini emang bayarnya beda, jadi dia ngomongnya minim. Kalian itu skip workout nggak hari ini demi kesini? Atau sebelum ini workout dulu, atau sesudah ini akan workout? Kalau gue iya, kayak gue mas banget. Sorry bang ya. Emang ya. Kalau gua tadi workout dulu baru ke sini. Oh, tadi workout dulu baru sini. Aku selalu pagi. Oh pagi, Pagi. itu selalu ya. Selalu. Bangun pagi harus workout dulu. Wih, berarti nggak disiplin gue nih. Ya, Tahu nih gimana sih? Oh sebelum kita lebih jauh lagi, coba Ya. jelasin dulu deh ini dari komunitas ada Indobarian dan CrossFit. Mulai dari Opa Tom dulu, coba Ya. Opa jelaskan. Kayak gue manggil Opa gue sendiri lagi. Berasa tua Iya, kan gitu. Opa Tom, Nah, coba jelasin dulu dong CrossFit itu apa ya? Jadi CrossFit itu adalah functional fitness program yang mana kita memakai ke 3 cabang olahraga ya, yaitu gymnastik, weightlifting, sama monostructural kayak lari, swimming, biking, ya kan, rowing. Jadi kita mengcombine itu 3 cabang itu, gymnastik, weightlifting, sama yang monostructural itu. Kita create satu workout yang mana kita mendapatkan total functional fitness gitu loh. Maksudnya apa functional fitness? Ya kan, kalau dalam hal misalnya lari saja kan itu buat cardio, stamina, endurance ya kan. Tapi kalau dalam program CrossFit itu kita melihat 10 area of fitness gitu loh. Banyak ya. Jadi ada power, strength, agility, coordination, balance. Jadi semuanya itu kita combine di dalam satu paket workoutnya gitu. Oke, jadi itu kayak udah overall aja gitu ya, ada di situ Jadi semuanya. untuk kesiapan fisik secara umum. Oke. Jadi nggak spesifik. Nggak cuma kardio, nggak cuma Betul. weightlifting. Oke, kalau ke Bli Ferdi nih. Bli Ferdi, apa sih Indobarian itu? sebenarnya Indobarian tuh apa ya? Dulu awalnya tuh kalau dibilangin tuh itu metode yang sebenarnya gue bikin sendiri awalnya gara-gara cedera kaki gue tuh kan putus kan ACL-nya. Oke. Gara-gara parkour. Gue suka olahraga lah istilahnya kayak gitu kan. Terus coba lihat calisthenics tuh sebenarnya gampang sekali. Sebenarnya kalau dibilangin dengan beliau punya opa punya CrossFit ini sebenarnya tuh di bawahnya karena sebenarnya sama ya, metode Indobarian ini cuman lebih kayak body weight aja gitu kayak push up, pull up, squatnya biasa kita nggak pakai terlalu banyak alat sebenarnya kayak gitu. Jadi sederhana lah bisa dilakukan di mana saja kayak gitu. Oke. Sederhana. Ya udah akhirnya jadilah Indobarian. Dulu tuh justru kalau sejarahnya supaya ada brand Indonesia lah gitu. Oke. Indobarian gitu. Barbar latihannya gitu. Oh, Barbarian, Barbar. Indobarian. Harus barbar latihan. Barbar. Bener nggak? Kalau CrossFit Tapi kan- tanpa barbel. Iya. Oh, keren nih emang. Iya. Tapi bisa ambil batu. Bisa. Boleh. Iya, boleh. Batu ya, iya benar. Kalau dari Coco Jackson sendiri nih, Coco Jackson pernah nggak ingin join di komunitas seperti ini atau pernah atau mau? Pernah, saya pernah. Saya pernah. Apa tuh kok kalau boleh Jadi tahu? saya nge-gym kan udah cukup lama ya, udah puluhan tahun ya. Saya olahraga, saya juga suka lari. Dan saya pernah join komunitas lari, pernah.
komunitas namanya AF45 itu pernah juga dulu. Oke. Terus saya pernah join komunitas yang di Senayan, saya lupa namanya, ada juga ya kayak CrossFit gitu pernah. Ya. Banyak juga ya. Aduh, banyak. Iya. Banyak komunitas Hebat ya. Ya kira-kira lah, tapi maksudnya nggak menetap ya, kadang-kadang nyoba berapa bulan gitu. Oh, oke. Pernah. Tapi yang penting udah pernah nyoba di komunitas lah ya berarti Ya ya. biar tahu lah gimana sih, pengen tahu lah setiap olahraga itu kayak gimana sih. Oke. Kalau soal workout ini kalian masing-masing itu sehari itu berapa kali? Sehari sekali? Sehari Berapa kali? Berapa kali workout? Workout ya sehari berapa kali? Kalau saya sih 16 ya kadang-kadang. Dia 16 kali. Ngeri kali. Tidurnya kapan? Itu 16 kali tidur. Kalau Saya. kalau gue pribadi sih gue tiap hari. Cuman bukan gara-gara apa sih namanya? Kita nggak spesifik waktunya harus 2 jam, sejam nggak. Oh, Kadang-kadang oke. gue bisa manfaat cuma 5 menit, 7 menit, 10 menit aja itu. Yang penting harus ada ya. High intensity. Enggak, pertanyaan dia itu kita sehari olahraga berapa kali? Oh gitu. Iya, makanya gue bingung Ini pertanyaan. salah. Minum dulu gue nih. Minum dulu. supaya lebih fokus kali ya. Cheers, kita harus dulu, cheers. Ya udah, cheers dulu dah. Yuk, Sorry, cheers. mandatori. Iya. Set, biar kayak banteng dia. Iya. Kencang-kencang nih. Jadi, buset. Rasanya enak ya. Emang enak, itu udah habis. Apa? Oh, kok Jackson bayarnya segini, pantas dia harus Wah, berarti beda-beda ya? bilang lagi. Enak ya, gitu. Dapat nanti Mas. Dulu kan gue kangen tadi. Keren, udah duit lagi. Dulu, iya bener kan? Nggak, tapi emang ini dibutuhkan buat kehidupan sehari-hari lah ya. Iya. Balik ke pertanyaan lagi, tadi sehari berapa kali? Nah, itu Gue pertanyaannya. sehari sekali udah. Oke, apa? Saya juga sekali. 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 Oh, Jackson. Kadang-kadang saya sehari 2 kali. Kadang-kadang. Jadi pagi saya waker jam 4.30, saya jam 5 lari, jogging di keliling rumah itu sekitar setengah jam sampai 1 jam. Habis pulang mandi, tidur lagi. Oh. Habis itu siang atau sorenya saya nge-gym. Jadi 2 kali sehari. Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Nah, kalau misalkan sehari sekali, apa yang dihilangin nih kok? Nge-gymnya atau joggingnya? Nge-gymnya kali ya. Oh, nge-gymnya. Ya, Tapi kalau baru jogging tuh pasti. Menurut saya, jogging itu lebih gampang dan bisa langsung tinggal pakai sepatu, tinggal di Tinggal depan jalan, rumah, ya kan, nggak perlu bawa peralatan apa semua gini, apa mandi dan lain-lain. Dan itu bagus juga buat kesehatan jantung, nggak mesti cuma pembentukan badan. Dan lari itu olahraga yang bisa dilakukan semua orang gitu loh. Iya, Jadi lari. menurut saya itu gitu. Oke, kalau buat jaga badan kayak Ko Jackson nih, kan tadi udah berpuluh-puluh tahun katanya udah olahraga kan. Betul. Ini nih soal konsistensi kah atau soal lebih high intensity atau gimana nih kok buat ngejaga supaya kayak gitu terus? Saya nggak percaya tentang konsistensi ya. Karena orang yang bilang konsistensi, namanya manusia, kita tidak sempurna. Pasti akan kembali lagi. Konsistensi awal doang, gaya doang. Akhirnya kembali lagi. Namanya yoyo kan. Percuma gitu loh. Sebenarnya yang penting itu, ini inspirasi buat kalian ya. Yang penting itu bukan tentang konsistensinya, tapi tentang mindsetnya. Kalian ini mau jadi badan kayak apa? Kalau saya dari dulu kecil, saya punya badan. Saya punya inspirasi, idola saya itu salah satunya Tom Cruise. Saya umur 60 tahun, saya akan seperti itu. Jadi apapun godaan dari luar, saya akan tetap seperti itu. Jadi soal mindsetnya. Betul. Ya. Super sekali ya pemirsa. Itu. Jadi kalau saya gendut hebat. dikit, saya akan berusaha untuk balikin lagi. Oh, Iya, kira-kira seperti itulah. Konsistensi. berarti konsistensi itu bukan selalu kuncinya, yang penting mindset. Soalnya ya? konsistensi itu saya nggak percaya, apalagi zaman sekarang kita dikejar macet, corona udah nggak ada, ya kan? Iya. Maksudnya konsistensi apanya gitu loh. Terus belum ditawarin makanan yang kita suka sama teman-teman di Belum dalam ada nasi kerjaan Padang. lagi. Belum suruh lembur. Iya, betul. Belum tidur berapa jam. Iya, betul. Oke. Berarti kayak gitu ya. Kalau untuk beli Ferdi sendiri nih, gimana? Buat menjaga badan agar tetap wow. Kalau gue sih udah nggak mikir badan harus kayak gimana. Yang pasti kalau gue sendiri nggak olahraga itu gue nggak bisa ada endorfin yang gue rilis, gue nggak bisa. Jadi gue mesti gerak gitu, apapun bentuknya, dari lari, push up, apapun. Badan ini udah nggak bisa diem aja, istilahnya kayak gitu. Jadi gue nggak ngejar lagi bentuk badan kayak gimana, atau gimana. I don't really care about that. Yang penting gue kalau tidak ngelakuin olahraga, gue mati nih rasanya gitu. Oke. Kalau Opa Tom sendiri? Kalau saya sekarang tuh untuk menjaga badan. Jadi supaya fisik secara umum itu masih tetap segar tiap hari, bangun pagi tidurnya enak, makannya cukup ya. Jadi kalau saya sekarang udah nggak jaga-jaga makan lagi nih, dietnya biasa-biasa aja, apapun saya makan gitu, nasi Padang kayak apa gitu, ayam goreng saya tetap makan. Tapi yang saya perhatikan adalah amount-nya aja.
ya Iya, kan, kecukupan, secukupnya ya, ya kan, secukupnya, ya. secukupnya. Latihan pun sama gitu. Kalau saya seminggu 4 kali, 5 kali, ya kan. Dan karena saya kalau di CrossFit itu kan bukan satu latihan yang yuk lari sendiri terus ke gym sendiri, ini kan semuanya udah dalam satu paket ya. Jadi sekali aja cukup gitu loh, seminggu 4 kali lakukan itu, ya kan, itu udah mencakup semua strength, endurance dan yang lain-lain gitu. Oke. Kalau soal dari komunitas sendiri nih kan, apa sih visi misi pertama kalian bikin kayak CrossFit atau Indobarian tuh untuk apa gitu? Kenapa kalian bikin atau kenapa kalian pengen join ke komunitas itu? Nah, silahkan Mas. Oh, kalau saya nih, Lee. Coba. aduh, gini dulu ya. Dulu tuh gue tuh, maaf ya yang nge-gym. Gue tuh orang nge-gym dulu. 2007-an itu gue suka nge-gym. Gue makan bagus, apa semua gue cobain latihannya. Badan gue tuh nggak gede-gede sebenarnya. Gede sih, cuman nggak seperti yang kalau kita nonton film-film tuh kan, badan tuh kan kotak-kotak gitu. Setelah gue latihan yang bener, terus gue liat tukang batu. Terus hancur hati gue kayak gitu. Buset, badannya kok bagus banget tuh. Makanan juga hancur, gue bilang gitu. Iya. Jadi tukang batu keren banget. Gue maunya kayak gini nih, bukan kayak gini gitu loh. Oke. Nah, awalnya kayak gitu kan. Setelah itu masih kayak aduh ada yang salah nih ngeliatin gue nih kayak gini. Kayak gitu kan. Nah, kemudian setelah beberapa waktu mulailah gue coba ciptain metode sendiri nih. Ketika ECL gue putus kan. Nah, coba cuman push up ya gitu karena kaki nggak bisa dipakai awalnya kan. Iya. Masa kita mau diem aja, masih aktif gitu kan. Ternyata kok signifikan bentukannya. Loh, kok bisa nih? Jadi dalam tempo waktu yang singkat aja, itu perubahannya tuh signifikan sekali pada saat itu ya. Terus, kenapa orang lain nggak mikir kayak gini ya? Jadi zaman dulu six pack tuh susah banget gitu. Zaman tahun 2002, sebelum 2012 itu, buat gue tuh orang six pack tuh kayak suatu hal yang jarang sekali orang kayak gitu ya. Jarang sekali. Nah sekarang orang udah buat kayak gitu gampang sekali. Nggak gampang juga. Masa sih? Nggak. Di sini ada berapa six pack aja? Tapi tujuannya kan tadi nanya kan, Iya, supaya metode ini dipakai sama orang tuh gampang aja. Lu nggak perlu nge-gym, ya. Maksudnya nggak perlu capek-capek lu ke tempat gym Iya, atau iya. gimana. Lu kalau misalnya lu males bisa di mana aja gitu. Di mana Nah, aja. sebetulnya waktu itu di GBK di Senayan kan, istilahnya, wah ini ada bar atau apa. Cuma gue latihan situ aja. Terus orang-orang pada nanya nih bang, latihan apa nih bang? Gini aja nih. Habis itu orang pada rame itu di Senayan kan. Nah di situ mulai ada kayak bikin komunitas jadinya. Jadi kalau menurut saya nih menyehatkan masyarakat dengan metode sebenarnya sesimpel mungkin. Oke. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Oke, kalau gue dari CrossFit waktu bikin komunitas itu apa? Jadi waktu kita bikin CrossFit itu kan sebenarnya kan ini cerita pribadi ya, waktu zaman dulu personal ya. Saya tuh habis kecelakaan naik sepeda. Oke. Ya kan, terus kan dulu saya sepedaan juga tuh sebelum orang-orang sekarang sepeda 2010 itu kita udah main sepeda di road bike, di mountain bike waktu itu. Satu hari saya jatuh, saya patah ini tulang collarbone ya. Nah dari situ kan udah nggak bisa sepeda lagi, udah males lah, udah jadi gemuk kita ya kan. Nah satu hari kita ketemu CrossFit. CrossFit itu zaman dulu cuma adanya di Senayan waktu itu, CrossFit Senayan namanya. Jadi pada waktu itu kita coba, saya dari 94 kilo turun sampai 76 kilo. Itu hanya melakukan CrossFit sama dietnya intermittent fasting. Itu aja. Jadi dari situ saya bilang, waduh ini CrossFit ini memang benefitnya itu besar sekali buat orang yang mau menurunkan berat badan maupun untuk meningkatkan performance ya. Karena kayak saya bilang kan itu dia menggunakan 3 cabang olahraga gitu. Jadi kalau pelari mau larinya lebih kuat lagi, dia harus strengthen all the other parts of the body kan. Dia punya core lah, dia punya upper body. Nah dari situ makanya saya bilang kenapa kita nggak bikin CrossFit 621. Jadi kita rame-rame dan itu created by the community juga. Jadi CrossFit 621 itu didirikan dengan 25 orang yang memang dulunya juga pecinta CrossFit gitu. Oke. Nah, kok kalau lu Diko, kan badan lu kehitung bagus nih buat entrepreneur ya. Ini emang udah bagus dari sebelum jadi entrepreneur apa setelah jadi entrepreneur kayak gue udah kaya gue pengen ganteng juga deh gitu apa emang gue udah ganteng gue tinggal kaya gitu dulu. Apa kebentuknya gimana tuh?
Jadi di tahun 2006 tuh, tahun 2006. Itu saya mulai membentuk badan, saya mulai gym. Oke. Sebelumnya ya biasa aja, maksudnya ya nggak pernah olahraga secukupnya gitu. Maksudnya bukan menaruh olahraga nomor satu. Dan dari tahun 2006 itu saya itu jadi menetapkan mindset bahwa saya akan hidup sehat dan olahraga. Kalaupun saya bisa makan apapun seperti opa, tapi dengan terbatas. Tapi main core saya tetap makanan sehat gitu. Sayuran, buah-buahan, protein yang sehat-sehat, yang rebus-rebus, tidak makan bakar, tidak makan gorengan, tidak makan gitu-gitulah. Es krim dan lain-lain. Jadi 2006 itu saya udah pikiran seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau diajak keluar teman, saya tidak akan nolak, saya bisa juga, tapi saya juga bisa sehari-hari main core saya di rumah saya udah ada gitu. Dari situ sih, dari itu saya udah menetapkan bahwa saya mau, walaupun saya punya duit, kalau nggak bisa dinikmati lain kali, buat apa? Gitu kan. Saya maunya panjang, gitu. Saya mau lihat keturunan saya, gitu. Saya mau lihat keluarga saya dan generasi selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Buat apa kita capek-capek kerja, tapi dinikmatinya ntar di rumah sakit, contohnya, sorry, gitu. Tapi ya buat apa, gitu kan. Nomor satu kan yang paling berharga itu kesehatan sebenarnya. Keluarga sih. Harta yang paling berharga. Itu keluarga Cemara itu. Iya, Enggak, harta yang paling berharga betul keluarga. Tapi gimana kalian mencintai keluarga kalian jika kalian sendiri tidak bisa menjaga kesehatan kalian sendiri. Kesehatan dulu baru keluarga. Cheers dulu. Itu quote-quote-nya banyak tuh. Kita lanjutin lagi. Dari 2006 sampai sekarang 2022 kok. Apa aja yang sudah pernah lo lakuin? Atau mungkin ada nggak perbedaan yang dari 2006 tuh biasanya ngapain, yang sekarang bedanya lu udah ngapain gitu? Oke, ini saya dari pengalaman saya sendiri menjalani ya. Jadi kalian tuh jangan tertipu film-film gitu loh. Jangan tertipu drakor-drakor. Jangan tertipu Marvel dan lain-lain gitu. Kamu nggak usah ngecubuin merek. Kok keren banget orang. Itu cuma waktu mau syuting gitu loh. Kita hidup masih enjoy life. Kadang-kadang kita masih party. Kita masih mau pengen hangout gitu kan. Kadang-kadang kita not in a good shape, bad shape ya. Ya nggak apa-apa, manusia, enjoy life kan. Tapi di saat itu kalian tahu kalian harus vakum bentar. Benerin dulu. Balance life. Kalau di Cina namanya yin dan yang. Jadi ada kalian happy, ada kalian juga sehat. Jadi itu balance gitu loh. Nggak ada orang hidupnya sehat terus itu nggak ada. Itu tidak enjoy life. Mungkin cepat mati kali orang kayak gitu. Sorry ya, kita kalau menaruh kesetresan terus, memaksakan diri kita untuk sesuatu yang kita tidak suka, nggak lama juga kok, walaupun badan lu keren, nggak lama juga pikiran lu yang kena, mental lu yang kena. Kira-kira seperti itu Tapi sih. bener sih, kalau kita perhatiin kadang-kadang kita naruh foto bagus, kondisi badan kita bagus. Ntar kalau misalkan kita naruh foto atau story-story yang kayak gini, kok gendutan, kok gendutan. Nah itu makanya. Mereka tuh kan nggak tahu, selalu kayak gitu. Kalau gue pribadi sih bodo amat kan. Bener yang gue Jason bilang, itu nggak bisa kayak terus-terusan perfect itu nggak bisa. Nggak beli. Mereka tahu, tapi cuma mulut netizen. Udah biasa. Ada orang kayak, komen. gue ternyata lagi. Iya. Ada juga kan. Kok mau gendutan? Apa-apa juga. Berarti ada Enjoy life yang balance ya, penting. enjoy life ya. Iya. Nggak selamanya harus bagus terus. Gitu loh. Tapi kita tahu di saat kita overweight, yang mengganggu kesehatan kita, mungkin perut kita lingkarnya lebih dari 100 cm itu ya harus mulai kan, gitu kan. Betul. Harus mulai karena lingkaran perut sehat itu kan di 84 cm. Kalau lebih dikit, kurang dikit, oke lah. Tapi kalau lebih dari 90, 95, 100 kalian harus hati-hati. Biasanya kalau ikat tali sepatu tuh. Saya udah mulai kerasa tuh. Iya. Ini bukan nyindir, ini cuma menginspirasi kalian. Tapi banyak juga yang udah begitu masih belum mau juga. Saya juga itu. Nah, biasanya gini. Manusia itu selama mereka merasa masih oke, ya kan? Mereka akan tetap jalan. Betul. Tapi setelah mereka harus ke dokter karena sesuatu dan dokter nyuruh vonis terpaksa terus melangkah, ya kan? Betul. Tapi pada waktu itu udah kadang-kadang udah telat. Ya, tapi ya gimana? Tapi tetap aja harus. Paling nggak sudah ada warningnya kan? Kalau sudah ada warningnya, manusia baru begitu biasanya. Tapi gue lihatnya nggak. Kalau gue kan sama Opa kan basicnya sama tuh, gara-gara cedera baru ngelakuin ini. Kalau Ko Jackson itu gitu nggak sih? Ya sebenarnya tadi nggak mau cerita sih, tapi Woi, nggak berat. Balik lagi di tali kasih bersama Ko Jackson. beneran nih. Beneran. Jadi saya punya almarhum papa lah. Papa saya udah almarhum dan dia dulu karena sakit kanker ya, dia udah nggak ada. Dan dia banyak pesan ke anak-anaknya bahwa kita harus sehat dan kita harus check up terus dan kita harus
Ya dia suka makan di luar, apa kira-kira gitu. Dia agak gemuk. Ya itu salah satu penyebab. Anak-anaknya juga jadi terinspirasi kalau kita kayak berduka dan melihat kegugurannya setiap tahun sekali itu, Pak ini loh anak-anakmu oke. Paling nggak bangga gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi punya tujuan yang bagus ya, Ya, di balik salah itu. satu penyebabnya. Salah satunya. Salah satu inspirasi dan motivasi dan support. Oke, kita balik lagi ke workout nih. Ya. Pertama itu orang-orang pasti selalu nanya bagaimana cara kita bisa rutin workout. Tadi kan jangan. Ko Jackson udah jawab tadi dari mindset awalnya gitu kan. Nah, dari Tunjuk siapa Ferdi. deh? Tunjuk. Dari Opa Tom Ferdi. Opa lah, Opa Tom lu. Ya, Opa duluan lah ya. Yang paling muda duluan pasti. Paling muda duluan. Karena muda itu bukan umur ya, itu mental. Mental, betul. Itu harus ada di sini dan di hati juga. Opa tuh nggak cuma mental, sampai fisiknya juga muda, bro. Hati lu. Kalau saya bilang itu satu motivasi adalah diri sendiri dulu ya. Diri sendiri itu harus mau gitu. Kedua adalah dari komunitas. Jadi kalau saya lihat habit-habit orang yang rajin ke gym, itu dia harus ada satu dorongan. Apakah dorongannya itu dari diri dia sendiri, dia menginginkan sesuatu, atau dia ada kawan-kawannya, dia dari komunitas yang support. Jadi kalau saya lihat juga dari member-member CrossFit 621 itu ya, banyak sekali itu mereka ingin datang karena mereka ingin ketemu teman-teman juga gitu loh. Jadi komunitasnya itu juga menarik untuk dia. Misalnya kalau dia pagi ini nggak datang, dia tanyain, kok dari pagi lu nggak datang gini gitu. Kenapa lu? Kok males banget? Besok yuk kita latihan lagi. Nah gitu. Jadi di 621 itu banyak sekali member-member kita tuh kita sangat community based. Jadi kita banyak melakukan bukan hanya latihan aja bersama, tapi party bersama juga dan lain-lain gitu. Melakukan ada social eventnya lah. Jadi Nggak itu cuma melulu menarik. latihan ya. Bukan latihan Ada aja. Balance Ah. life. Dan kita lihat juga dari kalau kita udah habis latihan nih ya, udah sampai capek, udah ada yang beler, udah tiduran di lantai, itu bikin orang menjadi kayak we sharing the same suffering gitu. Jadi mereka merasa high five apa segala begitu di sana. Keren juga. Jadi itu salah satu pendorong lah kalau saya lihat buat orang. Kalau dulu saya nge-gym juga kan soalnya kan. Jadi waktu saya nge-gym kadang-kadang bosen gitu loh, cuman datang sendiri, Monoton. terus sama PT cuman latihan sendiri gitu ya, individual ya kan. Kalau ini ada community-nya. Kalau ini ada community-nya dan ada iya. coach-nya yang ngedirect gitu loh untuk workout-nya, apanya segala, nge-push-nya. Jadi itu salah satu dari kalau saya lihat kenapa sekarang banyak sekali komunitas fitness itu karena ya daya tarik dari community itu sendiri. Tapi untuk orang-orang kayak saya nih kan, tadi katanya motivasi diri sendiri saya nggak punya. Teman-teman saya nggak punya, gimana tuh? Tapi saya mau sehat gitu misalkan. Nah itu mesti dorong diri sendiri deh. Dari awalnya Harus situ dulu dari ya. awal. Nanti Juga kan harus ketemu diberikan juga ketakutan juga. Takut mati, takut sakit. Ada juga takut setengah mati. Apa tuh? Nah kalau saya takut setengah mati enggak, hidup enggak. Oh jadi setengah Mendingan mati sekalian kalau saya. Tapi kalau setengah mati, wah jangan. Jadi manusia itu sebenarnya nggak takut matinya. Takut proses matinya gimana. Kalau merem doang bisa dipanggil ya udah lah ya beres. Tapi prosesnya yang Nggak ganggu ditakutin orang lain kan. juga. Iya. Ya kan? Tapi semua juga gitu kan, prosesnya yang paling ini ya. Iya. Yang berasa tuh proses. Iya, kirain badan kayak Opa ini nggak ada proses bagus begini. Ada prosesnya ini. Ya boleh besok deh saya. Lagi. Curang nih, bawa apa lagi dong satu. Masa gua doang sendirian? Kalau minum kreatin bisa kurus. Oh iya, thank you. Tambah lagi duitnya Opa. Ini siapa yang nyebut brand lebih banyak tuh dapat duit nanti ya. Ntar kita lomba ini kita. Berapa lama waktu ideal untuk workout kayak tadi nih? Beli Ferdi bilang, gue mah sempetin, yang penting 7-10 menit, yang penting gue harus workout. Kalau enggak, gue kayak mati gitu kan. Tapi kalau idealnya kita ngomongin workout tuh kira-kira emang berapa lama sih untuk kalian bertiga yang workout holic? Dalam gitu? berapa kali seminggu dulu? Ya, dalam satu sesi. Dalam satu sesi. Iya. 1 jam sih. Setengah jam sampai 1 jam oke sih. Itu udah oke banget. Udah oke banget.
30 menit sampai 60 menit kalau menurut gua. Optimal lah ya kasarnya. Optimalnya 30 sampai 60 menit, dilakukan 3 kali seminggu cukup sih. Kalau mau 2 kali ya 1 jaman. Oh. Soalnya sebenarnya syarat hidup sehat itu 150 menit per minggu. Segampang itu sebenarnya. Cuma ya orang nggak ngakuin. Tapi ini kayak gini-gini kan banyak orang yang nggak tahu. Saya baru tahu 150 Iya, 2 menit. jam setengah per minggu. Jadi kalau mau di setengah jaman ya berarti 5 kali. Kalau 1 jaman ya 2 kali. Udah cukup jalan aja sehat minggu sama keluarga sama anak-anak beres sebenarnya. Iya. Nah kalau untuk Opa Tom gimana Tom? Ideal. Kalau saya lihat dari schedule. Jadi istilahnya kalau saya alokasi selalu 1 jam sampai 1,5 jam untuk dari awal saya datang sampai saya selesai udah mandi apa segala itu 1 sampai 1,5 jam. Jadi dalam 1,5 jam itu ya you pack in whatever you can gitu loh, yang sebisa mungkin gitu. Jadi apakah kalau memang hari itu you don't feel good atau ngantuk atau kurang fisiknya kurang ini ya you Sesuai kemampuan. sesuai kemampuan you undur misalnya 30 menit selesai udah cukup. Jadi intensitasnya itu jangan terlalu apa namanya kita harus ada intensitas tapi kita nggak boleh forsir juga. Oke. Gitu ya kan karena kan kita bukan buat performance kita buat channel apa fitness saja. Fitness sehari-hari. Oke. Ya. Nah ini kalau Itu saya mau nambahin bentar. boleh. Jadi kadang-kadang itu kalau saya butuh untuk perform, saya butuh untuk syuting, saya butuh badan saya ini akan dilihatkan dan lain-lain. Saya setiap hari nge-gym itu 2 sampai 3 jam per hari. Tapi itu hanya sementara doang. Betul. Jadi tergantung kebutuhan gitu loh. Ya. Ya saya harus perform, saya harus tanding, saya harus syuting. Kasarnya supaya balikin dulu lah ya. Ya tuh. sementara doang, habis syuting ya beres lagi tahun balik. Sejam lagi. Ya, setengah jadi jam kalau lagi. seperti pertanyaan kayak gitu tergantung kebutuhan sih. Kalau cuma mau sehat doang ya seperti tadi saya bilang, seminggu 2 kali 3 kali ya udah cukup sebenarnya. Oke. Nah kalau beli Ferdi itu tadi yang 7-10 menit itu menurut Bli Ferdi udah cukup atau belum? Jadi kalau gue pribadi ya, gue tuh ngeliat kualitas. Jadi gue nggak percaya namanya rest day. Nah, Oke. kalau gue ini nggak percaya sama apa tadi? Apa tadi bilang? Konsistensi. Konsistensi. Gue nggak percaya rest day. Gue Dia nggak percaya rest day. nggak bisa percaya rest day gue. Oke. Gue kalau rest tuh artinya rest in peace, udah mati gitu. I see. Nah, gitu. Ini keren juga, keren juga. Ya. Bener kan ya? Jadi Jadi gini, sistem ini keren juga. jadi kalau buat gue tuh badan tuh didesain tuh bergerak terus kan. Jadi apapun olahraganya tergantung kualitas kita. Bahkan cuman bangun tidur kita bisa push up berapa kali, apa itu kita udah membuat Koko bilang mindsetnya begitu. Jadi gue nggak pernah bilang gue ada rest day. Jadi gue kalau buat gue pribadi maksimum latihan tuh yang gue dapat juice-nya itu 20 menit sampai 30 menit. 20, 30. Ya, jadi press. Itu udah mantep banget tuh ya. Iya, sama rasanya sampai sampai Iya, bulet iya, gitu. iya. Nah, itu gue rasa kayak justru udah keluar semua nih. Tapi kalau gue mau relax, santai ya gitu. Misalkan ada bilang, bahaya tuh latihan tiap hari tuh. Nggak bagus buat lu. Nah, lu latihannya apa gitu. Kalau gue kan banyak yang lakuin kayak yoga, bisa calisthenics, bisa juga angkat beban, barbel, apapun itu. Jadi gue nggak pernah itu rest tuh. Dia bilang sekarang every day sampai sekarang gue sekarang. So strong. Gue denger yang ngomongnya capek om. Ya ini gara-gara cutting deck. Seminggu sekali dulu mulai. Tapi sebenarnya ya, kesimpulannya itu setiap orang itu beda-beda. Jadi nggak ada Tergantung kayak kebutuhan, ya. patokan, ya Nggak kan? ada. Nggak ada sebenarnya. Tergantung tubuh aja sih sebenarnya. Dan keperluan juga ya. Mungkin you ada sport lain yang you perlukan. Oh iya, mungkin itu tanding. Nah, ya kayak beliau bilang ini memang betul kalau kita ada yang dicari, kita Iya, nggak ya mungkin mau nggak latihannya mau, sama. kan? Itu kan maintain doang. Iya. Kalau kita cuma mau butuh sehat ya kayak tadi. Nah kalau kan orang-orang selalu pengen instan. Selalu pengennya kayak, kira-kira buat badan bagus berapa lama tuh? Apa gitu pola pikir yang benar apa pola pikir salah? Badan bagus sama pola hidup cepetan bikin yang mana? Nggak salah sih kalau gue bilang. Nggak salah? Karena orang pingin efektif, Oke. efisien efektif. Jadi tergantung sih gue bilang. Kalau dari Bli Ferdi nih, dari Indobadan misalkan ada orang datang nih beratnya 100 gitu. Bang, saya mau badannya bagus, butuh berapa lama? Nah kita pertama tuh dia harus tahu diri juga. Oke. Tahu diri. Kalau badannya udah overweight kayak gitu, gue bisa berapa Tergantung lama? asalnya kondisinya gimana gitu kan. iya. Tergantung asalnya dulu. Oke. Yang Dia paling mau- penting itu psikologis ya gue. Kita nutrisi di situ dulu. Psikologis ya. Bahkan kamu jangan cari comparison yang di situ. Jangan. Yang penting kan bagaimana you feel ketika lu lakuin ini. Oh dia senang, makin senang. Nanti pasti akan ke sana. Kayak begitu. Kita lihat orangnya dulu. Misalkan kalau misalkan kayak normal, misalnya kayak gimana. Misalnya banyak orang bilang,
Kalau misalkan gue nurunin 10 kilo, 5 kilo itu mah gampang. Iya kan? Tapi kalau misalnya nurunnya sampai 20, 30 kilo tuh perlu perjuangan juga Perlu sih. perjuangan. Ada yang salah, dia ngapain dulunya kan gitu kok ya. Lu mesti bayar gitu. Ya saya setuju itu. Ya kayak gitu. Terus kayak misalkan mau bikin six pack badan nih, kayak gimana nih, kayak gitu. Lebih susah lagi itu, lebih lean lagi, lo nurunin fat di bawah 10% itu kan nggak gampang. Dan disiplin bener tuh, sekali, bukan hanya disiplin, workoutnya ya. aja, yang paling susah tuh kan diet. Saya pasti setuju lah ya. Diet Iya. tuh paling susah. Soalnya kalau kita olahraga sehari paling 1-2 jam kan. Iya. Kalau diet pagi siang sore malam beda dong. Betul sih, Pasti beda sih, dong. kerasa. Jadi bukan tentang olahraganya, tapi tentang gimana hidup lu pagi siang sore malam gitu kan. Gimana hidup lu kalau siang lunch diajakin godaan-godaan teman-teman lu yang di kantor lu itu kan. Bener nggak? Malam diajakin makan nasi padang lagi gimana nasib lu? Emang itu nggak bisa kita bayar pakai, oh yaudah gue makan nge-gym lagi nggak bisa. Bisa aja. Saya Tapi rasa- makannya juga nggak bisa Iya, over. Makannya Ini secukupnya. kan mau makannya sama, terus kondisinya sama, terus cuma nge-gym doang nggak bisa. Ya, makan pasti harus dikurangin gitu loh. Kalau di tempat gua ada lucu nih, misalkan burpees kan nih, misalnya gua. Burpees itu kalau di kita tuh misalnya ngelakuin 200 nih. Mau mati gitu. 60 gitu. Pokoknya ingat aja, kalau lu ketemu donat, yang lu bayar burpeesnya sekian nih sehari ini. Dia udah ada hitungannya. Dari Iya. itu Burpees 200 itu nggak gampang. Kerasa sih itu. Atau coba 10 dulu. Saya 5 ngos-ngosan. Iya, nggak mau bayar Bener dong. apa-apa. Daripada ngomongin 200 jauh-jauh. Iya, mau pilih mana? Iya. Tapi tadi aku mau nambahin ya. Jadi menurut gua, kalau badan mau bagus, itu kalau orang yang niat dan serius, itu 6 bulan sampai setahun bisa. Oke, Tapi bukan masalah dia bagusnya. Bisa nggak dipertahankan terus gitu loh. Oh, sih 6 6 bulan setahun bisa keren. 2 bulan hancur lagi, gampang banget. Back to normal lebih Tapi parah. gampang banget. biasanya kalau lebih baik dia gradual, Pelan-pelan. pelan-pelan. Karena kalau dia Kalau pelan-pelan. crash, itu dia nanti baliknya itu cepat sekali. Gue Karena setuju tuh, Opa. Jadi saya pernah punya klien, dia cepat sekali signifikan. Dalam waktu tempo sebulan, 3 bulan, dia turunnya gitu. Terat, tapi habis itu dia menemui titik yang namanya, gue udah bosan. Jenuh ya bosan. Langsung Sampai kembali nama ya, parah, bener. lebih parah lagi. Jadi gue langsung kayak begini, mendingan lu gradual aja, bener. Karena kayak itu gua bilang. kalau pengalaman saya tuh pola hidup juga. Kayak Koko bilang kan, Jackson bilang itu pola hidup. Kalau pola hidupnya itu memang jelek, makannya jorok, terus nggak olahraga, untuk ngeganti itu mendingan pelan-pelan gitu. Jangan langsung drastis. Oh ini nggak makan, itu nggak makan. Nanti jadi jenuh lama-lama, bosen. Pelan-pelan yang bisa membuat itu jadi kebiasaan baru. Kebiasaan, Jadi kita konsistensi membentuk baru. kebiasaan baru buat diri kita. Ya. Pelan-pelan. Jadi habit itu harus dibikin. Habit ya. Oke, makanya adanya gradual aja itu ya. Gradual. workout ya. Kalau saya bilang gradual, Pelan-pelan supaya bangun habit. ya kan, jangan drastis. Karena saya udah banyak tuh yang datang ke tempat Ya, kita, dia drastis. Terlalu loh. cepat, dari Ya, hilangnya tahu-tahu cepat. benar, benar. Iya. Dia Udah nggak bilang, datang lagi, kayak datang tiap hari tiba-tiba hilang. Ada kan? Iya, kayak gitu. Iya. banyak. Apa? Panasnya di awal doang. Panas di awal, Panas angkat di tai awal. ayam tuh ya Habis itu biasa. letoy. Ada mayam. Iya. Gue sebel gini misalkan, mungkin kalau kita tuh bisa ngomong ya, gue gak punya waktu nih. Nah itu kan, kita ketawa aja kan. Ya, dia bukan nggak punya waktu, dia cuma nggak mau nyempatin waktu. Nah, ya itu makanya Iya, kan. Itu investasi untuk diri sendiri, kok nggak Tapi kan mau kalau kan diperhatiin aneh. itu alasan paling banyak gitu kan. Betul. Iya. Itu untuk waktu nggak ada memperdaya diri kita sendiri gitu. Nah. Gila, gue udah sibuk ini gitu bener. Iya, apalagi kayak lihat Leo kayak gimana ya, susahnya kayak gitu. Padahal kan ada selalu akan ada waktu ya. Iya, ada Terus kan waktu. saya bilang, kalau di CrossFit itu yuk nggak usah mikirin program apa deh. Yuk nongol aja. Yang penting yuk nongol ikutin program, udah that's it. Iya. Nggak usah mikirin Show mau up dulu aja. Di situ disuruh apa ikutin aja udah kayak ikutin aja. robot aja. Bisa Gampang nggak itu. bisa, yuk jalanin sebisanya. Itu yang paling penting. Tapi gue setuju nih Opa. Jadi ada satu The Greatest Fighter yang gue pakai saling apa namanya, gue idolis banget. Dia ngomong kayak gini. Lu latihan itu sebenarnya ketika lu males banget mau datang ke tempat gym tapi lu tetap nongol. Di situ lu baru iya. bikin progres dari psikologis lu. Ya. Iya. Kalau lu lagi fit banget, terus gue mau latihan nih, Ya. wah enggak, begitu lagi males banget, lu kayak nggak tapi- mood semua, aduh gue males nih, tapi lu tetap datang gitu. Nah itu gila sih itu. Itu saya tiap hari begitu. Aduh, males Saya banget. tiap ya. hari kalau saya set alarm clock saya 5:30. Oke. 5:30 saya bangun. Itu tiap hari itu turun dari ranjang itu badan udah males banget. Tapi Karena saya udah paksain. kebiasaan memaksa. Saya harus paksa. Iya. Karena saya nggak mau kebablasan gitu. Jadi seringkali Iya, kalau bolong sehari, bolong terus, sehari, ya. nanti besokannya, aduh
Besok Malas aja lagi, lah, bener. besok lagi. Iya, Udah kembali ke kedisiplinan diri sih. Iya. Seberapa disiplin tentang diri kita dan manfaatnya buat kita. Mungkin kalau kita bilang ini badannya yang sudah, bukan pikirannya yang ini, badannya yang maksa untuk gerak gitu kan. Bukan Harus. pikirannya, kan. Tapi gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Gue datang ke tempat gym, gue tukar kartu, males banget gue anjir. Tetap berangkat aja, serius. Tapi ya udah jalanin aja karena gue butuh ini gitu loh. Soalnya yang gue tahu ya, jadi itu pokoknya kalian tuh harus maksakan diri kalian setiap hari selama 3 minggu. Dan habis itu pertahankan selama 3 bulan. Habis itu kalian udah biasa sebenarnya. Tapi 3 minggu itu berat, 3 bulan lumayan berat, habis itu sisanya enteng. Iya. Nah itu aja udah. Mindset baru tuh. Ya, buat yang lagi nonton 3 minggu, 3 bulan, Ah, udah. gampang. Tinggal kalian mau lakuin atau enggak, karena udah jadi kebiasaan. Iya, Tinggal iya. kalian mau atau enggak gitu loh. Nanti bahkan nggak kerasa kayak beli Ferdi ya, yang kayak, aduh gue sehari ini nggak ngapa-ngapain, nih, aduh nggak enak banget Iya, gitu ya. ya kan? Karena udah kebiasaan kan, tiap hari selama 3 minggu, 3 bulan. Kebiasaan dia no rest gitu loh. No rest, ya. No rest day. Terus No rest. rest day jadi kayak, Iya. aduh nggak bisa. Restnya ntar aja in peace. Hajar terus, gas terus. Hajar gas. terus. Tapi kan banyak kan yang kalau misalnya yang apa namanya ikut fitness, ya kan ada olahraga lain, main tenis kayak Basket. swimming kayak. Iya. Nah itu dilakukan aja gitu loh tiap hari, tapi nggak Nggak harus tiap bosen juga. Iya. Iya. Oh, Variasi. Jadi Variasi. Biar nggak bosen juga. Jadi dulu kita juga ada tim basket latihan di tempat kita juga buat mereka supaya ada something new gitu, karena mereka kan latihan basket kan ada ininya masing-masing Jenuh, dan ya. jenuh Iya, mereka. Jadi ke tempat kita mereka latihan ada weightliftingnya, ada gimnastiknya, jadi beda-beda gitu. Jadi harus hilangin kejenuhan juga. Oke, nah untuk ini cerita-cerita, ada nggak cerita-cerita yang unik gitu di tempat kalian olahraga? Mungkin ada yang lucu, atau ada yang menyeramkan, atau yang apa? Cerita pribadi aja. Ada sih cerita banyak sekali. Banyak. Boleh dong. Spill dikit dong. Dari beli Ferry deh, kayak beli Ferry. Gue ya, rasanya tuh udah, Langsung iya beli. Ayo. rasanya udah in the zone gitu loh rasanya. Banyak sekali ceritanya. Apa ceritanya? Yang unik lah, 1, 2. Iya, satu unik lah. Gini ya, kalau Indobareng kan dulu kan ibaratnya tuh kita taunya pull up aja gitu. Terus ketika komunitas sudah berjalan beberapa lama, udah progres udah gila-gila gitu kan. Terus ada tuh orang-orang akmil kayak gitu kan. Ya, Orang apa? akmil kayak mau masuk akmil, itu kan ya, harus nyari pull up gitu kan. Iya, iya. Terus biasanya kan yang di tempat-tempat gitu kan anak SMA udah jago-jago nih bilang, dia nanya, dia bengong ini kan, kok lu nggak bisa pull up sih gitu. Ini pull up-nya berapa sih biasanya? Wah kalau kita pull up-nya nyari 15 ke 20, nilainya sekian nih begitu. Nah kalau misalnya gua bisa lebih dari itu gimana? Begitu. Nilainya gua berapa nih? Bisa nyari 100 kan segitu. Padahal nggak bisa semua tuh. Ini anak SMA. Terus pull up-nya tuh kayak gini, yang tadi misalnya Ko Jackson mau tuh, dia udah bukan begini, naik ke atas sendiri terus gitu. Oh, dia bisa? Langsung gini, bisa gitu gitu. Kayak hebat banget tuh. Maksudnya kan buat saya iya. kocak banget sih. Terlalu polos gitu. Lu latihannya udah melebihi mereka sebenarnya, kayak bilang gitu. Iya. Ya, kayak gitu. Terus banyak juga sih kadang-kadang Kesombongan gitu ada lah ya. Kesombongan bisa. kayak- Tapi dia sebenarnya nggak sombong, polos aja. Emang Nggak ngerti bingung aja. aja. Polos aja, polos. Jadinya lucu. Ya kadang-kadang banyak tuh dengan cerita, dia pull up tuh, sok, wah gitu kan. Wih gila gini pakai 2 jari, terus ya cuma masalah. Wah, ada beneran pakai 2 kali. Ada 2 jari kayak gini. Kuat Ini sebenarnya sama aja gini sama gini. Oh ya, ini nggak ngerti ini ya tekniknya nih. Teknik nih. Kita kan keren gitu ya. Iya, keren loh jari. 2 jari itu bisa FYP loh. Wah. Udahlah. Udahlah. Kalau apa ada nggak apa? Cerita apa kayak Waduh, kalau apa di kan tempat kita banyak sih. digoda-godain sama siapa gitu Pak? Hah? Janganlah, kalau itu jangan. Oh jangan, istri nonton, soalnya istri nonton, bener. Dulu ya. Pasti ya, berarti kayaknya paham. Iya langsung kayak, oh itu jangan. Ganti. Tapi kalau di tempat kita itu kan kita suka ada squatting apa segala gitu ya. Jadi kalau dengar kentut sih udah sering kita ya kan. Kalau apalagi pagi-pagi kan. Red begitu ya. Nah, kalau yang pret nggak bau. Justru yang silent killer. Oh, yang diam nggak ada suaranya ya. Oh iya. Nah, Oh dia ada nih, seru nih. Mitos di tempat workout, saya bacakan ya. Kalian tinggal jawab ini mitos atau fakta. Cewek akan berotot besar kalau angkat beban. ya, itu udah pasti nggak mungkin. Nah enggak. Kecuali dia benar-benar latihannya itu memang fokus dan
setiap hari. Tapi kalau dia cuma latihan sehari-hari, ikutin program aja, jarang saya lihat ada cewek berotot ya. Mitos jadinya. Mitos. Kecuali emang dia menekuni gitu ya. Benar-benar dia menekuni, memang dia fokus kepada, misalnya kan Emang dia pengen berotot gitu misalkan. banyak program kan kayak dia bilang, kayak Coco Jackson kan mau jadi apa, fisik, ya kan, fisiknya mau bagus. Dia harus ya memang fokus estetik gitu loh. Karena banyak cewek bilang, gue takut gede nih badannya gitu. Iya, banyak yang gitu Nah, tapi kan. takut dia lebih takut ngangkat beban daripada makan donat atau makan kue-kue. Gimana dong? Iya Padahal sih. itu yang bikin gemuk. Kalau saya kan orangnya kan selalu penasaran. Heeh. Jadi saya ini suka mempelajari sendiri tentang nutrisi. Pernah ikut kelas juga pernah sih. Terus habis itu saya tahu bahwa hormon cewek sama hormon cowok itu berbeda. Hormon cowok itu ada hormon testosteron yang penghasil otot. Cewek nggak punya, namanya estrogen. Jadi mungkin kalau saya nggak salah ingat, jadi cowok itu latihan 5-10 kali, cewek 1 kali gitu loh. Jadi kalau sebenarnya dia besar ya terlalu lama. Iya. Saya mau berapa intensi Iya, gitu. itu. Dan itu pun ngejarnya juga butuh waktu lama. Jadi jarang banget yang gede-gede kecuali dimasukin sasa tertentu ya nggak tahu ya. Dimasukin sama cowok maksudnya. Tapi kan ya kita nggak tahu. Betul, Kan. Di betul. sini kan bukan bicarain itu kan. Bukan. Nah, iya. Jadi menurut saya mitos itu. Mitos, oke. Sama, gue juga mitos sih. bilang. Mitos ya. Mitos KKN itu. Mitos KKN. Oke, tempat gym adalah sarang pria metroseksual. Nah, ya, kalau CrossFit kayaknya enggak deh ya. Jarang ya. Kayaknya itu mungkin karena gini, saya rasa kalau cowok metroseksual itu kan karena orang melihatnya itu, wah yuk mau tampil penampilan bagus, penampilan lagi fisiknya gimana. Saya rasa itu nggak salah sih ya. Tapi kalau dibilang dia metroseksual, saya rasa bukan dia metroseksual, itu tanggapan orang yang Terhadap terhadap itu. orang yang fisiknya bagus dan segala-galanya. Saya rasa gitu, bener nggak kok? Kalau gimana? Tapi udah jadi fakta, orang bilang itu pasti kalau badan gini ini begini, begitu. Iya. Karena gue sering banget diserang di IG gue. Ya, Oh iya. Wah, sering banget. Tapi gue bilang ya, di sini bedakan ya, gym itu ada gym konvensional sama yang non konvensional. Oke. Kalau menurut gue yang mempunyai kayak stigma seperti itu di konvensional. Konvensional. Biasanya sih begitu. Oke. Tapi tempat sarang metroseksual itu belum tentu ada juga orang yang biasa aja yang ngejar kesehatan. Iya, Dia iya. ke gym itu untuk ngejar kesehatan karena kan keluar keringat dan lain-lain. Hormon itu kan peredaran darah lancar itu kan kesehatan juga. Jadi nggak mesti metroseksual sih gitu loh. tapi memang ya memang ada kan ceritanya begitu, Ada, ada iya, yang iya. begitu. Jadi, Pasti ada yang begitu. Iya banyak, itu mah. Kita biarkan ini di tanda tanya. tanya, Awas nanti kita diserang lagi loh. Saya bilang tanda tanya aja. Jadi bingung juga. Tidak mengiyakan, Jawabnya tidak kita nggak tahu, mengiyakan. Oh, saya masa mau kita bilang chase gitu. lagi? Aduh, jangan. Ini udah melek nih. Nggak, soalnya nggak cuma di tempat gym yang bisa jadi sarang Betul, di metroseksual. semua tempat bisa. Ya kan di Banyak tempat nih. lain juga bisa. Seperti Di sini aja di belakang tuh ada itu yang metroseksual. Oke, latihan terus-menerus bikin badan langsung berotot. Latihannya apa dulu, Iya. bener? Bener sih. Latihannya apa dulu? Gitu. Tapi kalau gue bilang itu mau apapun dilakukan oleh tiap hari pasti dia menghasilkan muscle. Pasti. Fakta berarti Fakta ya, itu. ini fakta ya. Latihan apapun itu. Tapi harus ada sedikit push factor lah. Kalau misalnya latihannya sama aja, saya rasa Oh iya. Sama-sama saya aja. rasa ya ya. nggak ada. Tapi itu mungkin ada benernya. Tetap menghasilkan otot, tapi tergantung seberapa gedenya. Ya. Kecil, besar ya kan. Tapi pasti menghasilkan mengencangkan pasti kan. Karena otot kan. Gue punya data signifikan ya, Iya, signifikan. iya. Jadi orang misalkan kalau ngelakuin push up setiap hari, nggak bolong ya, selama 21 hari. 21. 21 hari, 300 repetisi. Boleh dari pagi sampai malam dicicil. Selama 21 hari nggak boleh jebol, itu signifikan bentuknya. Signifikan. 21 hari. Ayo Pasti. mulai dari besok. 300 ya? 300. Pasti 300. Boleh nggak dicicil dulu 100? Nggak boleh? Langsung 300? Boleh cicil. Boleh cicil. Jadi kayak Tapi misalkan ada satu harian. bangun tidur 10. Ya. Iya, boleh. Habis mandi 15. 300. Lihat. Ayo lu cicil sekarang. Ya, tapi yang belum berotot ya, kalau kayak kita nih, wah bisa lah, gampang itu. Iya, Cuman iya. ya kalau lihat kayak gitu, cobain aja. Kayak saya gitu. Pasti jadi. Boleh nego nggak, Bang? 150 dulu gitu. Ya awal. boleh. Lakukan dulu, tapi di Lakukan video dulu. kan. Di Tapi video. boleh tuh. Tapi kan 100 dulu, 100. kalau 150 kan nggak bisa hasilnya dia. Hasil Bener. dia kan 21 hari rumusnya. 300. Nah, kalau lu 150 ya nggak bisa loh.
gue 12 aja ngap. 12 besok gue cicil tuh. 3. Kan lo program cicilan 0%. Oh, betul. Gimana sih? Iya. Kan nggak ada interest, nggak ada bunga lo. Tapi nggak semua orang loh bisa 300. Bisa nggak? Nggak, contoh gini, orang nggak pernah kan. Satu hari 300. Besoknya sakit-sakit, nggak kuat lagi. Pasti. Gimana itu Cuma kan ngadepinnya? kayak gini, saya bilang, kalau mau hasilnya signifikan, tapi kalau nggak signifikan, ada hasilnya, ya turunin aja Oh, repetisinya. tapi itu rumusnya. Iya, gitu. rumusnya itu. Kalau Kalau bisa mau ngelakuin signifikan, itu, Ya, signifikan. bener-bener kelihatan semua ya. Betul. Otot lemak di sini hilang semua. Iya. Oh, I see. Gue punya data juga, orang kalau mau pull up naik 1, misal belum bisa sama sekali, Iya. itu apa dulu yang dilakukan? Bisa gitu kan? Jangan mikir pull up-nya. Lu kalau misal pull up naik 1, ya itu kan berat tuh. Data push up lu tuh harus di atas 60 repetisi. Sekali jalan. Baru lu bisa 1. Karena nyari pull up 1 itu nggak gampang. Mungkin kalau beliau udah bisa lah. Mereka kalau push up di atas 50, 60 tuh sekali jalan tuh udah bisa. Sekali jalan tanpa istirahat. Iya, pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa naik 1 pull up. Iya. Ini data gua nih. Nah, lu bagiin aja tuh. Jadi push up itu ada hubungannya sama pull up ya? Pasti kok. Pull up kan pakai belakang, kalau push up pakai Oh, depan. enggak, nanti begini. Dorong Oh, nanti coba. dorong. Pak ngaruh ya? Pakai ini gurunya bicep nih. ya. Gurunya nih, Indomaria nih. Jangan lupa di-follow ya teman-teman ya. Jangan lupa di-follow ya. Gue baru dapat ilmu. Kasih program gua nih. Lo coba 60 besok. Terus besoknya lagi pull up coba ya. Ya udah lu nggak usah jauh-jauh 300 deh, 60 ini dulu deh. 60 aja. 60 dulu. Gimana kalau kita makan padang habis ini? Oke, ini mitos atau fakta terakhir. Oke. Berkeringat banyak berarti banyak kalori yang terbakar. Kalau sakit jantung. Kalau panas ya? Kalau kepanasan? Panasan sih. Saya rasa nggak ada korelasi. Jadi korelasinya begini ya. Saya rasa kalau intensitasnya tinggi pasti akan berkeringat. Tapi bukan berarti berkeringat berarti melakukan intensitas tinggi karena kan badan masing-masing itu kan ada respons terhadap stres yang stres respons itu berbeda. Kalori terbakar ya. Soalnya kalau sepertinya orang yang kelebihan berat badan, biasanya lebih berkeringat Keringetan daripada orang biasa. Padahal dia nggak ngapa-ngapain aja berkeringat sendiri. Apakah itu membakar kalori? Bener kan? Kadang-kadang makan aja keringetan. Iya. Ngobrol sama lu aja di sini orangnya mungkin bisa berkeringat. Butuh tisu di sini kan. Jadi respons masing-masing beda. Iya nggak tahu ya. Jadi mitos tuh ya, nggak selalu Karena keringetan itu juga kalori. bisa mengeluarkan kelebihan air dari badan. Gitu. Betul. Jadi nggak mesti apa-apa gitu. Mendinginkan badan dia. Nah, oke, sebelum kita tutup pada episode kali ini, terakhir nih, masing-masing boleh nggak sih kasih tahu tips and trick saat workout? Tips and trick saat workout. Apa aja? Nih kita generally aja. Kayaknya sama deh apa nih. Nggak harus beda-beda. Satu tips, satu trik, satu trik. Katanya dia kalau sama bayar. Oh gitu ya. Iya. Iya, saya dibayar ya. Tolong ikutin saya ya. Kalau Anda jadi host besok saya yang pull up nih. Jangan tukeran. Jadi kalau buat saya, ini tips terutama ya. Kalau saya rasa yang paling penting adalah menjaga intensitas pada waktu latihan. Oke. Dan kedua adalah jaga form yang baik dalam melakukan movement gitu loh. Apakah itu pull up, apakah itu push up, body weight ya, ataupun memakai beban ya kan, memakai barbell dan segala-galanya itu kita harus bisa jaga kita punya form. Jadi cara kita move the barbell itu harus benar. Biar nggak keseliu ya, Pak. Ya. Kalau keseliu mah Jadi cedera lama. kebanyakan kalau saya lihat di conventional gym itu yang kurang adalah itu. Iya. Jadi fokus terhadap form dan movement pattern-nya itu kadang-kadang kurang benar ya. Bukan bilang tidak benar. Kalau semua orang mau ngangkat barang dari lantai sih bisa-bisa aja deadlift gitu ya. Tapi ada form yang benar, ada form yang safe. Supaya nggak cedera gitu. Supaya tidak cedera. Karena gue pernah cedera tuh, back tuh. Ya, Main crossfit. pasti. Saya juga pernah cedera. Kena semua. Tapi bukan karena crossfit. Bukan. Kalau lu kan karena crossfit lu. Kalau gua bukan karena dia. Saya apain ya? Gua disuruh push up 300 sama dia. Wah. Kan saya bilang kalau mau signifikan. Iya, terserah Anda. Anda kalau nggak bisa Kalau bilang. mau signifikan ya jangan. Kamu nih, Gue nggak ada. Gue aja pengen pusat nih gue. Ayolah,
Kita gemetar bareng-bareng. Udah. Oke, itu ya berarti intensitas dan perhatikan form. Form. Oke, dari Bli. Ayo beli. Aduh, apa nih gue bilangnya? Karena mungkin orang kalistenik kali ya. Oke. Orang tuh susah banget mau start tuh dari mana sih gitu. Banyak varian form disiplin olahraga gitu. Baru nih gue bikin hari ini gara-gara cutting deng. Wah, keren banget. Duit lagi nambah. Betul. Push up to push your life up. Just do that. Ya, Keren. push up aja. Push up To start itu start. harus push up aja. To start your life up to start with push up. Start your life up. Start. Andre. Ya boleh lah, boleh lah. Gara-gara cutting deck ya? Iya makanya. Start your life. Pusing gue denger. Oke, push up to push your up. Life Start. up. Life apa? Life up. Andre itu gila. Fuck yes. Dari Koko Jackson Ya, yang terakhir. Kalau tips dan trik dari saya, biar kalian bisa tetap menjaga, terutama nomor satu, kesehatan dulu, baru bentuk badan. Karena kesehatan lebih penting kan, pastinya. Saya udah nge-gym itu dari umur 25-an, sekarang umur saya 40-an, berarti udah 15 tahun lebih. Dan menjaga konsistensi nggak gampang. Kadang-kadang saya juga off juga pernah nge-gym, berapa bulan nggak nge-gym juga pernah. Tapi akan kembali on and off, on and off. Itu caranya adalah, kalau menurut pengalaman saya, nomor satu itu paling penting itu cari temen sih. Cari temen yang suka iya, gym sih. betul. Ayo bro, oke siap. Cari temen sih. Jadi jangan sendirian terus. Karena kalau sendirian terus, suatu saat pasti ada bosennya gitu loh. Oke. Sendirian, pakai musik, apa suatu Iya, saat iya. pasti ada bolongnya. Kalau ada temen, oke bro, siap. Ya kan ada temen ngobrol. Jadi ada sambil temen ngapain ngangkat. tapi bisa ngobrol. Iya, maksudnya kita tetap fun lah ya, sambil bisa ngobrol-ngobrol. Jadi cari temen gitu loh. Cari temen-temen yang positif, cari temen-temen yang suka olahraga juga. Atau cari temen-temen yang pengen badannya bagus juga kayak kita, menginspirasi, Support system Iya. berarti ya. Makanya komunitas itu penting banget ya kan. Terus katanya kerating daeng kan ada penghargaan juga di tahun ini kan. Betul. Nah, untung aja komunitas Ko Jackson tuh. langsung ngomong. Gimana? Iya, betul banget guys. Karting Deng itu ada Karting Deng Community Award. Kalian bisa daftarkan komunitas kalian di www.kartingdengcommunity.com. Diwakilkan dengan satu orang dari komunitas. Upload foto beserta cerita seru kalian. Karena nih ada banyak banget kategori awardnya. Ada most impactful, most entertaining, most inspiring, and most favorite. Untuk kategori most favorite akan dinilai oleh vote terbanyak yang dilakukan oleh visitor. Sementara untuk kategori lainnya, penilaian sepenuhnya menjadi hak panitia. Tapi sebelumnya cheers dulu. Kita cheers. Wait. Mendingan kita cheers sama saya closing baru cheers ya. Oh iya. Semuanya. Gak dikasih kesempatan closing lu beli. Semuanya saya Parah lu. gemeter, tolong. Semuanya terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk tonton episode-episode lainnya juga. Dan sampai ketemu di selanjutnya kalau ada. Dan kalau saya dibayar lagi. Terima kasih untuk semuanya yang Terima sudah kasih. Thank you. Cheers, baru deh, ayo deh. Salam sehat. Salam sehat.